Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore, alhamdulillah. Bangga banget karena kita dari 3 tinggal 2. Udah 2, satu lagi. 2/3. 2/3 dari sidang. Serasa plong hati tuh ya. Benar banget. Oke, sekarang aku mau ngadain Q&A nih bersama teman-teman yang sudah melaksanakan ujian komprehensif. Namun sebelum memasuki ke pertanyaan apa aja, aku mau nanya dulu nih, apa kesan pesan daripada ujian komprehensif ini, yang mana ujian komprehensif ini dikatakan lebih deg-degan gitu daripada ujian proposal. Coba dari Teh Sarah dulu. Menurut saya sangat mantap sekali ya. Jadi dari ketiga dosen penguji itu beda-beda karakter. Yang pertama itu baik, yang kedua lumayan baik, yang ketiga baik. Ada lumayan baik. Pokoknya baik semualah, baik semua. Oke, udah cukup? Ya, udah. Oke, selanjutnya ke Teh Hawa. Gimana nih kesan-pesan daripada ujian komprehensif ini? Ujian komprehensif sekarang ya, kesannya wah udah kaget udah. Oke, kalau dari saya sendiri luar biasa pokoknya, Mbah. Wah gitu. Nah, oke, lanjut aja mungkin ke sesi selanjutnya, yaitu tentang pertanyaan. Yang mana di dalam ujian komprehensif ini ada 3 materi ujian ya, Teh Sarah, Teh Hawa. Apa aja nih kira-kira 3 materi ujian itu? Kebahasaan, Keislaman, Dan juga pendidikan, metodologi. kejurusan ya? Ya, Kejurusan ya. Yang pertama ada keislaman atau keagamaan, yang kedua ada tentang metodologi atau media, karena kita itu dari tarbiyah kan ya, dari tarbiyah atau keuniversitasan lah disebutnya. Kemudian yang terakhir ada kejurusan gitu. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan apa aja nih di materi keislaman tentang sidang komprehensif ini. Langsung aja ke Teh Syarah. Baik, jadi teman-teman semuanya itu yang keislaman sesuai materi, hafalin aja kisi-kisi yang sudah kalian dapatkan, pasti banyak ya dari kating-kating. Nah, jadi tadi tuh saya ditanya apa itu iman, Islam, ihsan, terus apa itu din, terus ada pertanyaan random juga, apa itu saum, apa itu sholat, apa itu puasa, pokoknya banyak deh. Pokoknya yang lainnya ya pelajari aja. Kalau yang harus benar-benar dipelajari yang di kisi-kisi gitu. Mungkin Apalagi kalau pendidikan bahasa Arab itu ya diusahakan untuk menggunakan bahasa Arab ya, Iya. Teh Sarah. Apalagi tentang pengertian iman, Islam, agamanya gitu. Kemudian ada juga tadi itu kalau saya ditanya tentang doa kunut dan juga doa setelah sholat. Kalau Teh Hawa tadi ditanya apa tentang keislamannya? setelah duha, Sholat setelah duha gitu. Ya kurang lebih kayak praktik ibadah dan tilawah lah ya. Dan juga oh iya, sebelum memasuki ujian keislaman kan ada juga tuh tes tulisnya. Nah, iya. Ya, kalau untuk mahasiswa PBA gitu, jadi ada dulu tes tulis ayat bahasa Arab, ayat Al-Quran lah ya gitu. Jadi nanti sama pengujinya itu diimlakan, Iya. diimlakan terus kita nulis gitu. Itu tentang keislaman. Oke, selanjutnya tentang keuniversitasan. Karena kita dari tarbiyah Islamiyah, otomatis kita itu tentang pendidikan dan juga isinya pasti tentang metodologi dan media. Tadi Teh Hawa apa saja nih? Dan dosen siapa penguji daripada dosen kedua penguji ini? Kalau dosen kependidikan Pak Dedi Wahyudi, kalau di kita dikenal dengan Pak Dewa ya. Iya. Pak Dewa. Lumayan sih, kayak apa, ngeblank juga. Sedetik 2 detik ditanya tentang metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Tapi dalam pakai bahasa Arab itu teh, jadi ya lumayan lah. Ya, tentang pengertian metode itu apa ya, terus pembagian daripada metode itu apa gitu ya. Kalau Teh Sarah gimana tadi? Ditanya wasilah lah, media pembelajaran. Terus metode, teknik, yang itu hafalin aja. Ya ada di materi pokoknya mah. Nah, oke. Cuman yang kayak karakteristik dari metodenya enggak ya? Karakteristik Supaya kalian atau gak capek ngapalin. manfaat atau fungsi enggak sih, lebih ke kayak pengertian metode, media, terus macam-macam daripada metode, terus macam-macam judul-judul. media, dan juga mungkin contoh dari media gitu, media Penerapannya. penerapannya gitu seperti apa.
Itu sih. Dan kalau misal tadi mah ya penguji kedua Pak Dewa itu nggak terlalu lama ya, karena beliau itu mau berangkat kemana gitu, jadi adalah 2 menit gitu, alhamdulillah. Oke, sekarang ke penguji yang ketiga, yang mana gimana kesan daripada penguji ketiga ini, ya ini tentang kejurusan, apalagi kalau kita itu kan jurusannya pendidikan bahasa Arab, dan kita dapat dosen yang lumayan teliti dan juga masya Allah gitu. Oke, langsung saja ya kita ke pertanyaan. Apa saja nih pertanyaan yang diajukan daripada dosen dari penguji ketiga ini? Yang pertama itu tentang jenis-jenis balagoh. Coba hafalkan aja. Terus kita itu ditanya tentang sintaksis, morfologi, fonologi, dilalah, yang itu pokoknya hafalkan. Terus mahiyal lugoh, bahasa itu apa secara bahasa atau secara istilah. Terus pokoknya hafalin menurut Al-Huli, menurut yang tiga lah pokoknya hafalin 3. Jangan cuma satu aja ya. Kalau di materi itu kan bahasa itu cuma satu ya, dari Al-Hudri aja. Tapi ya diusahakan untuk menghafal 3 lah ya minimal tentang pengertian bahasa. Terus apalagi nih pertanyaan dari ibu dosen kita luar biasa ini? Pokoknya mah intelektual banget, kalian harus paham. Kalau paham serumit apapun kita bisa ngejelasin gitu dengan bahasa Arab enggak juga. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Terus ada lagi pertanyaan yang selanjutnya tentang disuruh nulis contoh, dan juga kayak kita tuh harus membedakan apa sih perbedaan daripada ilmu nahu ya, ilmu nahu dan ilmu sorof gitu. Itu harus tahu. Terus cabang-cabang dari ilmu dilalah, cabang-cabang dari ilmu balagoh itu juga harus kalian pahami gitu. Kuasai, pahami. Dan dosen ketiga ini murni harus memakai bahasa Arab. Semua bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Mamnuun jiddan. BTW belum kita kenalin ya ininya, dosen-dosen pengujinya, kita siapa saja. Oke, langsung aja kita kenalkan dosen-dosen penguji daripada pendidikan bahasa Arab bagian gelombang 1 kelompok majelis 1. Siapa saja nih Teh Sarah? Penguji 1 siapa, terus bidang apa, penguji 2 siapa, bidangnya apa, dan penguji 3 siapa, terus bidangnya apa. Coba silakan Teh Sarah. Yang pertama itu ada dosen Pak Abdul Hadi. Bapak Dr. Abdul Hadi itu ngujinya keislaman. Kemudian yang kedua ada Pak Dedi Wahyudi atau Pak Dewa disebutnya, itu menguji tentang metode dan media. Terus yang ketiga ada Bu Siti Sana. Beliau itu menguji tentang kebahasaan. Oke, mungkin sekian ya. Sekian cukup mungkin tentang kesan pesan daripada sidang komprehensif ini ya. Tidak beda jauh lah dengan kisi-kisi yang udah kalian terima gitu dari prodi. Masih adalah waktu ke gelombang 2 ya. 31 Maret. Semangat dari gelombang 1. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh, harus rajin. Oh ya, kasih tips nih yang belum melakukan sidang komprehensif, bagaimana nih cara menghafalkannya, apalagi kalau bahasa Arab gitu, kepada rekan-rekan kita. Mungkin kalau metode saya sih seminggu itu difullin untuk menghafalkan tentang keislaman. Kemudian yang minggu kemudian untuk menghafalkan tentang media dan metodologi. Terus minggu ketiga itu untuk menghafal kebahasaan. Kalau dari Teh Hawa? Yang pertama baca, tapi harus fokus, harus hatinya juga hadir supaya ingat gitu. Kalau kita baca tapi gak fokus gak bakal ingat. Terus harus paham, harus kuasai. Kalau paham sama menguasai mah kita gak tekstual juga bisa. Intinya jangan cuma hafal, tapi kita juga harus paham ya. Kalau dari aku mungkin dari pengalaman sidang ini, karena aku ini pertama menghafalnya itu tentang keislaman, otomatis jadi lebih nerapnya itu tentang keislaman, sedangkan yang metodologi dan kebahasannya itu tidak terburu gitu ya. Jadi kalau aku sarankan mending ngafalin dulu tentang kebahasaan karena itu poin utama lah ya. Dan
itu tantangan terberat sih kalau tentang kebahasaan. Kemudian kedua tentang metodologi dan media, jadi mundur lah. Dan terakhir tentang keislaman. Kalau keislaman mah aku percaya sih kalian udah belajar dari SD ya gitu sampai sekarang, jadi nggak terlalu rumit gitu. Gitu sih tips dari kami, mungkin semoga bermanfaat. Aku Natur, Saya Hawa. Saya Syarah. mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.